Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara kita mengatur strategi untuk mengelola dana warisan sebesar 1 miliar rupiah. Jadi, warisan 1 miliar ini merupakan dana dalam jumlah yang besar yang perlu kita kelola dengan perencanaan yang tepat agar tidak habis begitu saja, tetapi mampu juga memberikan manfaat finansial yang berkelanjutan. Di mana tujuan investasi ini adalah untuk menjaga nilai kekayaan, menghasilkan pendapatan aktif dan pasif, serta mengurangi resiko melalui pembagian investasi. Nah, jadi aset tersebut saya bagi menjadi 4 aset utama, di mana ada kontrakan, usaha sembako, tanah, dan juga emas. Nah, jadi yang pertama itu ada kontrakan, di mana kontrakan ini bisa memberikan pendapatan pasif yang stabil karena adanya pemasukan rutin dari sang penyewa. Nah, strategi dari kontrakan sendiri itu kita harus membangun di lokasi yang dengan peminat yang tinggi dan juga harga sewa yang telah ditentukan dengan kompetitif agar tetap diminati. Lalu kontrakan ini juga ada kekurangan di mana pasti terdapat biaya perawatan, terus lalu resiko tidak adanya penyewa atau bahkan penyewa tersebut bermasalah. Lanjut di toko sembako, di mana usaha toko sembako ini menjadi sumber pendapatan aktif karena menjual kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, strategi dari usaha sembako ini pengelolaannya dilakukan dengan menjaga ketersediaan stok dengan baik. Terus kita juga menentukan harga yang bersaing dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli atau masyarakat. Terus ada juga kekurangannya, yaitu usaha ini membutuhkan pengelolaan yang intensif, terus memiliki risiko kerugian kalau stoknya nggak terkontrol dan juga memiliki pesaing yang lumayan tinggi. Lanjut di tanah, di mana kita harus memilih tanah sebagai investasi jangka panjang karena memiliki potensi kenaikan nilai yang cukup tinggi dari waktu ke waktu. Strateginya untuk investasi ke tanah ini kita harus memilih di lokasi yang strategis seperti dekat jalan utama ataupun fasilitas umum. Terus serta memiliki legalitas yang jelas agar tetap aman. Terus ada pun kekurangan jika kita investasi ke tanah, yaitu di mana tidak menghasilkan pendapatan langsung, namun membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan keuntungan, serta tidak mudah dijual dengan cepat. Nah, selanjutnya investasi ke emas, di mana emasnya digunakan sebagai aset pelindung nilai karena mampu menjaga kekayaan dari inflasi dan mudah dicairkan saat kita butuh. Strateginya yaitu investasi emas ini harus dilakukan dengan cara disimpan dalam jangka panjang tanpa sering diperjualbelikan, serta digunakan sebagai dana cadangan darurat. Lalu kekurangan dari emas sendiri emas tidak memberikan pendapatan rutin dan kenaikan nilainya cenderung lambat, sehingga kurang cocok untuk mencari keuntungan yang cepat. Nah, itu dia pembagian keempat posisi aset utama, di mana dengan pembagian investasi yang seimbang dana tidak hanya aman, tetapi dana juga terus berkembang dan menghasilkan keuntungan meskipun tetap memerlukan pengelolaan yang baik. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.